Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi di channel saya, Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan review desain metode pembelajaran akidah akhlak, Al-Quran hadis, kemudian fikih dan SKI. Jadi pembelajaran PAI ini jika di madrasah meliputi mata pelajaran tersebut. Jika di madrasah SMA maka cukup dengan istilah pendidikan agama Islam. Oke, lanjut. Yang pertama, pembelajaran akidah akhlak perlu kita kupas dahulu bahwasanya akidah merupakan sesuatu yang diyakini atau yang dipegang teguh. Jadi akoda yakidu. Jadi merupakan bagian dari keimanan, tauhid itu merupakan akidah. Sedangkan akhlak itu adalah bagian dari sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang timbul padanya ini untuk melakukan perbuatan sesuatu. Jadi perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Jadi akhlak ini arahnya kepada perbuatan ini. Tujuan pengajaran pendidikan akhlak yang pertama mengenalkan kepada para murid agar kepercayaan yang benar, tidak yang salah ya. Jadi harus tahu bagaimana mengesahkan Tuhan, bagaimana meyakini, mengimani dan lain sebagainya. Yang menyelamatkan mereka dari siksaan Allah. Jelas ya, ketika mereka sudah melakukan kebenaran, tentunya itu adalah terkait pengadilan atau terkait putusan itu murni pada Allah. Dan Allah tentunya juga akan memberikan yang terbaik untuk manusia. Kemudian menanamkan iman kepada Allah. Iman itu susahnya bukan main ya. Saya dan semuanya pasti memiliki celah-celah di iman kita. Kadang memiliki ketebalan iman, kadang ketipisan iman dan lain sebagainya. Makanya bagi seorang guru penting sekali untuk menanamkan iman kepada Allah. Yang terakhir, menciptakan generasi yang beriman dan kepercayaannya yang benar. Selalu ingat kepada Allah. Jadi kasuistik sekarang, kasus korupsi, kolusi, nepotisme, ini karena sifat-sifat akhlaknya tidak bermoral, imannya pun juga tidak beriman, ataupun punya hanya tipis, ataupun punya hanya sekedar saja, seperti itu. Makanya sejak di usia sekolah penting sekali menanamkan iman. Lanjut, yang kedua pembelajaran Al-Quran hadis. Jadi ketika kita membuka penjabaran dari pengertian Al-Quran dan hadis, kita buka aja langsung pengertian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah ini pengertiannya. Langsung kalau pengertian hadis yaitu segala ucapan, perbuatan ataupun segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mulai yang dikerjakan apa, yang dilakukan apa, yang disampaikan apa, perbuatannya apa saja itu adalah merupakan hadis. Oke, sedangkan pelajaran Al-Quran hadis merupakan bagian dari pendidikan agama Islam di madrasah, sama seperti tadi sudah saya jelaskan ya, yang targetnya untuk memberikan motivasi kepada anak didik kita agar anak didik itu semakin mantap dengan Islamnya, dengan imannya, dengan akhlaknya dan lain sebagainya. Bimbingan, pemahaman, kemampuan dan penghayatan terhadap isi yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Beriman pun bisa dipelajari, tapi bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang paling berat. Makanya jadi seorang guru jangan hanya sebatas teori mengajarkan segala sesuatu kepada anak didik, tapi bagaimana teori yang kita sampaikan kepada anak didik itu bisa nyampe atau bahkan bisa dilakukan anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, tujuannya meningkatkan kecintaan siswa terhadap Al-Quran, yaitu ya cinta. Kalau anak itu kalau sudah cinta maka dia akan sering baca Quran, sering belajar, baca hadis dan lain sebagainya.
membekali siswa dengan dalil-dalil. Tanya temennya, apakah sholat itu wajib? Wajib. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Nah, itu yang susah. Makanya pentingnya ada pendidikan Al-Quran, hadis. Meningkatkan kekhusyuan siswa. Jelas ya, ketika imannya sudah kuat, terus kemudian dia sudah mencintai, mengimani Al-Quran, hadis. Al-Quran tadi sudah diimaninya. Tentunya dampaknya maka dia akan semakin khusyuk. Ketika mau ibadah, ketika mau melakukan apa, tidak menggak-menggok gitu ya. Pembelajaran fikih itu kalau kita kita pahami secara gampang, yaitu terkait dengan hukum-hukum Islam, terkait dengan syar'i. Jadi mata pelajaran fikih merupakan mata pelajaran yang bermuatan PAI, yang di dalamnya ada hukum-hukum syara, ada hukum-hukum Islam, ya kan. Nah, di targetnya ini juga sama, agar siswa bisa melakukan agar siswa bisa mengimplementasikan dari teori-teori keilmuan fikih tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teorinya sholat tahu, tapi kadang-kadang bagaimana dia melaksanakan sholat. Nah, itu yang ditanyakan. Oke, lanjut. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak. Jadi orang pintar itu gampang, tapi kalau watak yang pintar itu yang susah. Orang beribadah itu gampang, teorinya gampang, tapi kalau watak bisa melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, itu yang paling susah. Ini ya tujuannya bisa bertakwa, berakhlak mulia, sehat itu maksudnya bukan hanya sehat jasmani, tapi juga sehat rohani. Berilmu, ya kan, setelah mempelajari fikih maka dia berilmu, cakap, pintar, kreatif. Bagaimana dia bisa menyelesaikan problem-problemnya? Kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Lanjut. Sekarang ini bagian dari PAI atau pembelajaran sejarah. Jadi pembelajaran pendidikan agama Islam yang bermuatan yaitu SKI. Jadi SKI ini gambaran singkatnya itu pembelajaran terkait dengan suatu perjalanan bisa dan perkembangan berbagai budaya umat Islam. Jadi contohnya suatu histori mulai Nabi Muhammad lahir hingga meninggal dunia, ini masuk kategori di materi atau di muatan SKI. Misalkan lagi kisah Abu Bakar malam hari untuk bersedekah membawa beras 1 karung, kisahnya seperti apa, itu masuk muatan SKI. Tujuannya untuk mengetahui lintas peristiwa sekarang, peristiwa kemarin, peristiwa terdahulu, bahkan peristiwa sangat dahulu. Ini bisa diketahui dari pembelajaran PKI. Nah, kenapa kita perlu tahu? Karena kita setelah tahu menjadi lebih iman lagi. Oh, ternyata perjuangan sahabat dahulu seperti itu, perjuangan Nabi dahulu seperti itu. Kita jadi lebih iman. Untuk mengetahui tempat-tempat sejarah, di manakah Mekah, di manakah Madinah. Nah, kita tahu. Misalkan. Kemudian para tokoh, siapakah sahabat Abu Bakar itu, siapakah Umar, siapakah Utsman, siapa Ali, dan lain sebagainya. Yang berjasa dalam perkembangan Islam. Siapakah Wali Songo itu? Nah, untuk memahami bentuk peninggalan bersejarah, bentuknya apa saja peninggalannya, kita jadi semakin kuat. Luar biasa sekali ya, zaman dahulu peninggalannya begitu megah, padahal belum ada apa-apa, sudah luar biasa. Dan dalam kebudayaan Islam dari satu periode ke periode berikutnya. Oke, lanjut. Aneka metode pembelajaran sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini tidak usah saya jelaskan, ini hanya sebagai sampel aja. Ada beberapa, ada ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Ini merupakan metode yang guru wajib gunakan dalam melakukan pembelajaran di lembaga atau di kelasnya masing-masing. Ini contoh aja, masih banyak yang lain. Sekarang, desain metode berdasarkan klaster ya. Klaster itu tingkatan. Jadi yang pertama dari segi tingkatan dahulu, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan perguruan tinggi. Tentunya muatan yang kita bawa ketika kita akan ngajar di SD akan berbeda ketika kita masuk ke SMP.
SMP pun juga akan berbeda ketika masuk perguruan tinggi. Baik cara mengajarnya, baik kurikulumnya, semuanya. Yang kedua kurikulum juga, kurikulumnya tingkat dasar, tingkat menengah, atas, bawah akan berbeda-beda. Dan kurikulumnya antar mata pelajaran itu juga akan berbeda. Jadi kurikulum SKI itu akan lebih mengarah kepada cerita, kepada perjalanan. Berbeda ketika hukum materi yang kita ajarkan berbasis fikih, yang berbagai syarat, syariat, yang harus kita kerjakan, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah, yang makruh, yang haram. Berbeda lagi, itu berbasis misalkan metode ceramah, diskusi, tanya jawab bisa. Apakah cerita bisa? Bisa juga diperagakan misalkan. SDM kita juga harus sadar juga, SDM pendidik dan SDM-nya peserta didik. Ada kalanya pendidik yang memiliki profesional di fikihnya, ada profesional di apa ya, di prakteknya, di demonstrasinya, ada yang profesional di masyarakatnya dan lain sebagainya. Kita harus sadar itu. Dan peserta didik kita juga harus tahu sebelum kita mau ngajar, kita baca dulu situasinya. Apakah mendukung dengan metode ini? Apakah mendukung dengan tujuan ini? Kalau nggak mendukung, kenapa kita paksa? Itu yang paling penting. Kalau terlalu mudah, kenapa kita harus pakai teori itu aja? Alangkah baiknya kita menggunakan teori yang lebih berbobot lagi. Misalkan dirasa siswanya terlalu mudah. Kemudian situasi, kita harus tahu juga sadar situasi kondisi di masing-masing wilayah tentunya tidak akan sama. Situasi pegunungan, situasi perkotaan, place-nya habis kena gempa bumi misalkan, kita juga harus tahu juga. Jangan dipaksakan untuk apa ya? Untuk sesuai dengan target kita, itu ya. Sekarang keberfungsian metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran ini memiliki fungsi diantaranya sebagai alat motivasi ekstrinsik. Jadi metode ini memiliki sebagai alat motivasi dari luar. Siswa itu mendapatkan stimulus, motivasi dari luar, dari seorang guru. Itu melalui metode pembelajaran. Dengan adanya metode ini siswa menjadi lebih senang, cinta terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Metode sebagai strategi pengajaran. Saya mau berbicara kepada anak didik. Saya pakai teori apa ya? Saya pakai jurus apa ya? Oh, enaknya diskusi aja jurusnya. Oh, enaknya jurusnya tanya jawab gitu ya. Silahkan. Jadi sebagai strategi, sebagai pedang, sebagai alat yang sangat vital, penghubung antara guru dengan siswa. Kemudian sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan itu diantaranya tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan belajar mengajar, tujuan lembaga sekolah. Ini yang namanya metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Itu ya. Lanjut. Beberapa faktor, ini ya yang paling penting juga, yang dapat mempengaruhi metode. Di antaranya metode ini seberapa penting sih? Ini sebenarnya sudah saya kaji di awal-awal pertemuan hingga pertengahan ya, sudah saya kaji. Ini yang paling penting. Sebelum kita memfokuskan akidah akhlak seperti apa, gitu ya. Fikih seperti apa? Kita harus pertimbangkan dahulu tujuan yang hendak dicapai. Misalkan apa ya? Terkait pendidikan SKI tadi, pendidikan SKI terkait apa ya? Kisah para sahabat Nabi. Tujuannya apa dari silabus itu? Oh, tujuannya siswa bisa memahami kisahnya Abu Bakar Siddiq misalkan. Apakah dengan cara paham itu membutuhkan metode pembelajaran apa saja yang dibutuhkan? Guru harus tahu itu. Apakah semuanya harus praktek? Tidak. Apakah semua harus demonstrasi? Tidak. Tentunya tidak. Jadi harus tahu dulu tujuan yang hendak dicapai. Misalkan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq, tapi tujuannya hanya sedikit. Cukup dari profilnya Abu Bakar Siddiq,
Berarti kan tidak banyak. Kisahnya seperti apa juga tidak dikaji, cukup dari profilnya saja. Kemudian yang kedua, kemampuan guru. Sering-seringlah berkaca. Oke, kita terus belajar dan belajar, tapi juga kita harus berkaca. Seberapa besar sih kemampuan kita? Kalau kita kemampuannya cukup di situ, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan membuka teori inquiry, jangan membuka teori demonstrasi kalau kita memang benar-benar tidak mampu. Tidak mampu dan tidak bisa. Mending menggunakan teori yang lain. Kemudian anak didik, sadari juga Bapak Ibu, saudara-saudara, anak didik itu adalah emas yang akan dibawa kemanapun bisa. Tapi kalau dipaksakan terlalu dalam, ini juga bisa rusak emasnya. Kemudian situasi dan kondisi di mana pengajaran berlangsung. Jadi tadi sudah kita kasih di atas tadi, situasi harus kita pelajari juga. Jangan hanya mengandalkan ego kita. Misalkan mata pelajaran di jam terakhir kita menggunakan teori ceramah, tentunya siswa akan mengantuk pasti. Apalagi misalkan lagi mata pelajaran kita sudah mendengar dari Bapak Ibu guru yang lain mulai pagi sampai siang, nanti metodenya inquiry misalkan. Apakah di jam terakhir juga kita menggunakan inquiry? Tentunya kita wajib untuk mengganti posisi atau mengganti strategi pembelajaran. Jangan dipaksakan. Tidak apa-apa di tengah jalan kita ganti selama itu lebih baik. Kemudian fasilitas, sadar juga ya, lembaga sekolah fasilitasnya tidak sama. Ada yang komplit, sudah full AC, terurangannya kedap suara dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang buru-buru kedap suara ya. Lembaganya karena kebanyakan siswa dia membuat gedung sementara di parkir, membuat gedung sementara di lapangan. Apakah ada? Banyak sekali. Nah, ketika kita sudah mengatakan fasilitas, jangan dipaksakan. Ketika kita menggunakan metode inquiry, fasilitasnya tidak memadai, mending tidak usah. Kita kurangi tujuan pembelajarannya tadi. Waktu yang tersedia, itu yang paling penting ya, manajemen waktu. 2 jam pelajaran, itu saya rasa, atau 3 jam pelajaran ya, saya rasa itu adalah waktu yang sangat singkat. Kalau guru tidak menyadari itu, maka amburadul kegiatan pembelajarannya, maka akan terpotong-potong. Materi yang seharusnya tersampaikan hari ini hanya tersampaikan materi yang awal saja, karena kita sudah terlalu asik dengan metode-metode yang pengajaran yang panjang-panjang tadi. Kemudian sifat materi, sadari juga ya, bener tujuan pembelajarannya, misalkan tadi Abu Bakar, profilnya Abu Bakar, tapi sifatnya materi seperti apa, yang kita ajar tingkatan apa, siswa SD atau SMP atau perguruan tinggi yang harusnya berpikir. Tidak kok diskusi ya perguruan tinggi seharusnya sudah mulai berpikir logis, analisis gitu ya. Kemudian kita harus tahu juga kelebihan dan kekurangan suatu metode. Sadarlah, yang namanya metode itu ada kelebihan, ada kekurangan, pasti itu. Makanya kita harus memberikan kolaborasi, memberikan stimulus, memberikan campuran-campuran. Jangan hanya sebatas metode ini aja yang kita gunakan. Karena kita nanti kalau fokus hanya satu metode, kita akan banyak celah, banyak kekurangan, banyak banyak negatif ya. Agar semuanya itu bisa terlaksana, maka kita harus bisa menggunakan metode-metode. Oke, lanjut ketika kita mensinkronkan dari definisi sekian banyak ini, pembelajaran akidah akhlak yang pertama itu ya. Ketika kita didesain dengan metode pembelajaran, kita harus tahu beberapa faktor-faktor tadi, tujuannya seperti apa, silabusnya seperti apa. Saya rasa semua metode pembelajaran baik. Yang tidak baik adalah manajemen atau menggunakan metode tersebut, gitu ya. Sama juga dengan fikih. Targetnya kita harus tahu dulu dasarnya fikih adalah syar'i, hukum-hukum Islam. Walaupun nanti pengembangannya macam-macam, kita harus sadar dulu di situ. Jadi kalau sudah mengatakan hukum-hukum Islam, jadi siswa bisa paham dan juga bisa mempraktekkan. Paham misalkan menggunakan teori diskusi, ceramah, tanya jawab dan lain sebagainya. Dan kita juga harus sadar juga
ketika dia praktek berarti menggunakan metode demonstrasi, eksperimen gitu ya. Oke, itu sekilas terkait fikih. Dan itu pun juga nanti akan berbeda ketika di perguruan tinggi, di SMA, tergantung dari silabus yang ada. Kemudian ketika kita mengkaji sejarah kebudayaan Islam ya, sama. Itu nanti kita harus akan memperbanyak metode pengajaran yang berbasis perjalanan kisah atau bercerita dan sebagainya itu ya. Itu yang diantara SKI itu ya. Oke, terima kasih. Ini pertemuan ini terkait dengan desain metode pembelajaran akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih dan SKI. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.